Nah, untuk samplingnya ini sendiri, itu kita bahas secara umum, sampling di bidang farmasi ya. Tapi nanti kita akan bahas juga secara spesifik ya dalam beberapa kasus sampling terkait dengan bidang mikrobiologi, khususnya mikrobiologi Bingung si adik farmasi. kersare. Nah, sebelum masuk pertanyaan yang ada di slide ini, pertama-tama Ibu ingin tanya, apa sih yang dimaksud dengan sampling? Ada yang bisa menjawab? Apa ya sampling itu? Teknik pengambilan contoh bukan, Bu? Kata Chandra, teknik pengambilan contoh. Nah, Ibu tanya, contoh dengan sampel sama atau tidak? Sepertinya sama, Bu. Contoh dan sampel itu jadi diambil dari sesuatu yang ingin kita apa ya? Kita intinya sama, Bu. Intinya sama ya, betul tadi ya seperti Chandra bilang bahwa sampling ini adalah teknik pengambilan sampel ya. Sampel itu kalau dalam bahasa Inggris ya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan kita sering sebut juga sebagai contoh ya. Tetapi kalau contoh itu di bahasa Inggris kan bisa example juga ya. Jadi bahasa Indonesia ini sebetulnya terlalu general. Sehingga banyak juga yang mengartikan sampel dalam bahasa Inggris ya sama dengan sampel dalam bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sampel itu sendiri ya? Kalau tadi sudah disebutkan oleh Chandra ya, tadi sebetulnya Chandra mau menjelaskan terkait dengan sampel ya, tetapi belum selesai, nampaknya ragu-ragu ya. Ada yang mau menambahkan apa itu yang dimaksud dengan sampel? Sampel kalau misalkan yang dagang, siapa ya yang waktu itu punya dagangan kerudung teh Indri ya, jadi inget Indri nih Ibu ya. Kan kalau kita misalkan, ya kalau misalkan kita mau beli bahan kain buat produksi kerudung kan kita suka ambil sampelnya dulu tuh ya, sampel kainnya. Nah, di dalam bidang farmasi, nah kita juga sering gitu ya, khususnya kalau di lulusan sarjana farmasi harus tahu nih apa yang dimaksud dengan sampel itu sendiri. Ayo, ada yang mau menjawab apa itu Ibu izin sampel? menjawab. Ya, silahkan. Hayatul Jadi sampel itu seperti sebuah contoh dari suatu suatu kelompok barang atau barang tertentu atau apapun itu. Jadi kayak suatu populasi atau kelompok yang dapat mewakili seluruh karakteristik dari kelompok tersebut gitu, Bu. Ya, betul ya. Tadi Hayatul sudah menjawabnya dengan tepat. Contohnya kalau misalkan tadi kain kerudung, misalkan dari satu roll itu ya, apa jenis kain apa sekarang ya, maksima gitu ya, maksima macam-macam. Maksima dalam satu roll, terus kita mau minta sampelnya dulu. Nah, mau minta sampelnya kan berarti kita gunting tuh ya, dalam ukuran berapa, di mana sampel tersebut itu mewakili satu roll bahan kain yang tadi kita mau beli gitu ya. Kita mau ambil sampelnya dulu aja. Jadi sampel ini merupakan suatu bagian dari populasi ya yang mewakili populasi tersebut. Itu kalau bahasa matematika ya. Kalau secara ekonomi sih ya secara ekonomi simpelnya ya kita ambil contoh atau ambil cuplikan suatu bahan atau suatu data dari sekelompok barang atau sekelompok data yang lebih besar ya. Dan karakteristik sampel itu harus mewakili kelompok data ataupun barang yang tadi mau kita ambil ya. Jadi hal ini umum ya kita temui
di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya kalau transaksi jual beli gitu ya, biasa ngambil sampelnya dulu, ngambil contohnya dulu, barangnya kayak gimana, misalkan gitu ya. Nah, dalam bidang farmasi ya, sampling ini juga sangat familiar, sangat sering dijumpai ya, khususnya di industri farmasi ya, kemudian juga di laboratorium. Hal ini pasti akan terus bersinggungan dengan pekerjaan kefarmasian. Nah, kalau di industri farmasi, kira-kira departemen apa yang rutin melakukan kegiatan sampling ini? Ada yang bisa menjawab? Quality control, Bu. Ya, betul, Hayatul ya. Quality control ya, atau bagian pengawasan mutu menjadi departemen atau bagian yang secara rutin melakukan sampling ya. Ada yang bisa memberikan contoh sampling yang dilakukan oleh departemen QC di industri farmasi itu contohnya seperti apa? Ini Bu, contohnya tuh kayak bukan membuktikan, jadi mengidentifikasi apakah dari suatu sediaan tuh ada mikrobanya atau tidak, kayak gitu Bu, sampling untuk sterilitas. Ya, betul ya, Nabila Silvina. Contohnya, misalkan suatu industri farmasi A, industri tersebut memproduksi sediaan steril, misalkan injeksi pancomyrium bromida gitu ya. Nah, pancomyrium ini dia kan sediaan steril, kemudian harus salah satu syarat mutunya adalah harus steril gitu ya. Bagaimana menetapkan sediaan tersebut steril atau tidak? Maka harus dilakukan pengujian ya. Nah, dalam satu kali produksi di industri farmasi tentu skalanya bukan seperti di lab 10 ampul gitu ya, 20 ampul, tapi produksinya langsung dalam tangki yang beratus-ratus liter gitu ya. Nah, dari tangki yang beratus liter tersebut gitu ya, kemudian dilakukan pengujian. Pengujiannya ya jangan semuanya ya, misalkan satu tangki 200 liter semuanya diuji. Nah, nanti kalau yang hasil produksinya gitu ya, buat yang diedarkannya kalau habis buat pengujian, mana yang kemudian dipasarkan ya, sehingga dilakukan sampling. Pengambilan nanti diambil sejumlah tertentu cairan dari dalam tangki ya. Kemudian dilakukan pengujian. Kalau misalkan masih dalam bentuk ruahan, cairan di dalam tangki itu berarti IPC ya, in process control. Tapi kalau misalkan untuk pengujian sterilitas, maka tadi cairan yang ada dalam tangki yang sudah dicampurkan semua bahan-bahannya, kemudian nanti disterilitas, dimasukkan ke dalam kemasan primer ya, dimasukkan ke dalam ampul, baru nanti ampulnya misalkan dari 100 liter itu jadi 10.000 ampul gitu ya. Nah, dari 10.000 ampul ini kemudian diambil sejumlah tertentu sampel, kemudian diuji di laboratorium QC untuk menentukan apakah sediaannya steril atau tidak ya. Nah, tadi kalau misalkan ampulnya 10.000, berapakah jumlah yang harus diambil oleh personal QC? Nah, itu ada tabelnya di Farmakope ya, kalian bisa lihat jumlah sampel yang bisa diambil dalam satu kali produksi. Nanti bergantung satu batch produksinya menghasilkan berapa buah ampul, volume ampulnya berapa mili. Nah, nanti beda-beda ya. Sepertinya sudah sedikit dibahas di pengujian terkait uji sterilitas ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Itu salah satu gambaran ya mengapa sampling ini diperlukan ya. Jadi kita ambil beberapa ampul saja tetapi sudah merepresentasikan semua ampul yang diproduksi dalam satu batch tersebut ya. Oke, ini sedikit kita pembahasan dulu terkait dengan Departemen QC, karena nanti terkait dengan sampling sangat ini ya, sangat berhubungan sekali dengan tugas dari Departemen QC. Jadi Ibu berikan pengantar terkait Departemen QC. Departemen QC ini atau pengawasan mutu ya, Departemen Pengawasan Mutu
adalah kalau ini bukan departemennya ya, pengawasan mutunya adalah bagian dari CPOB yang mencakup pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta mencakup organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan. Bahan tidak boleh diluluskan untuk digunakan dan produk tidak boleh diluluskan untuk dijual atau didistribusi sampai mutunya dinilai memuaskan. Ya, nanti yang meluluskan satu batch atau satu lot produksi itu departemen QA ya. Nanti kalau yang QC meluluskannya dari segi hasil pengujian mutu secara laboratorium. Nah, di sini ya jelas dicantumkan di CPOB bahwa pengawasan mutu ini melakukan pengambilan sampel ya, menetapkan spesifikasi dan melakukan pengujian ya. Jadi terkait dengan sampling spesifik tugas dari pengawasan mutu. Nah, untuk prinsip dasar dari pengawasan mutu yang pertama, fasilitasnya harus memadai ya. Jadi harus ada laboratorium yang memadai yang representatif untuk dilakukan berbagai jenis pengujian. Kemudian personelnya itu harus terlatih. Jadi biasanya semua staf ya sebelum masuk atau menjadi pegawai di industri farmasi pasti dilakukan training tersebut, dimulai dari training secara umum terkait kepegawaian, kemudian training terkait CPOB, nanti training yang spesifik atau khusus terkait dengan jobnya gitu ya. Misalkan diterima di bagian QC melakukan pengujian uji mikrobiologi gitu ya, jadi nanti dia akan mendapatkan pelatihan khusus terkait uji mikrobiologi, atau personel tersebut khusus bagian sampling ya, maka nanti akan diperoleh pelatihan khusus terkait dengan bagaimana teknik mengambil sampel, sampel padatan gimana, sampel cair gimana ya, sampel aerosol gimana. Nah, nanti kita bahas juga di materi kuliah hari ini. Kemudian harus ada prosedur yang disetujui untuk pengambilan sampel ya. Jadi semuanya harus tertata dengan baik, ada SOP-nya, ada prosedur tetapnya ya atau prosedur tertulisnya. Bagaimana mengambil sampel padatan gitu ya dari bahan baku yang baru datang masuk ke gudang, gimana caranya? Harus pakai alat yang mana, Pak? Untuk pakaiannya seperti apa, ambil di ruangan mana. Nah, itu harus ada di prosedurnya, harus tertulis sehingga nanti personil yang melakukan itu tinggal mengikuti prosedur ya. Kalau ada prosedur tertulisnya ya kita kan lebih enak ya lihat prosedurnya dari A ke B, B ke C gitu ya, enggak seingatnya. Kadang misalkan harusnya pakai sarung tangan, kadang pakai sarung tangan, kadang enggak. Terus kalau misalkan enggak ditulis, ngambil sampelnya kadang di ruangan A, kadang di ruangan B. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Semuanya harus tertulis dengan baik. Kemudian pemeriksaan dan pengujian bahan awal ya, ini juga dilakukan ya oleh pengawasan mutu. Kemudian bahan pengemas, produk antara, produk ruahan dan produk jadi, dan bila perlu untuk pemantauan kondisi lingkungan sesuai tujuan CPOB ya. Jadi untuk pengawasan mutu ini ruang lingkupnya sangat banyak sekali ya, sehingga personilnya juga biasanya cukup banyak dan harus terlatih sesuai dengan jobnya masing-masing ya, spesifikasi kerja masing-masing. Salah satu yang dilakukan juga adalah pemantauan kondisi lingkungan sesuai tujuan CPOB ya. Di industri farmasi itu sendiri merupakan industri yang sangat ketat dalam hal regulasi ya. Jadi regulasinya paling ketat di antara industri yang lainnya, di antara industri makanan, di antara industri apalagi kosmetik ya. Nah, industri farmasi dalam hal ini yang memproduksi obat-obatan, terutama sediaan steril itu, persyaratan pabriknya gitu ya, fasilitasnya itu sangat ketat. Salah satunya adalah harus dipantau secara rutin jumlah partikel udara yang ada di fasilitas produksi ya, juga jumlah cemaran mikroba yang ada di fasilitas produksi juga harus terpantau. Nah, ini
menjadi bagian tugas dari staf pengawasan mutu juga. Kemudian yang lainnya pengambilan sampel bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dilakukan oleh personel yang ditetapkan dan menggunakan metodenya yang disetujui. Ya, jadi personelnya terkualifikasi, terlatih, ditetapkan siapa yang ngambil sampel ini A, B, C, ya gitu nanti diatur oleh kepala QC, kemudian metodenya juga harus sudah disetujui. Kemudian ini metode pengujiannya harus tervalidasi ya. Jadi sudah dilakukan dulu validasi metode analisis. Yang selanjutnya pencatatan dilakukan secara manual dan atau dengan alat pencatat selama pembuatan yang menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian benar-benar telah dilaksanakan. Dan jika ada tiap penyimpangan harus dicatat secara lengkap. Kemudian nanti dilakukan investigasi bersama Departemen QA ya untuk melakukan investigasi. Produk jadi berisi zat aktif dengan komposisi secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang tercantum dalam izin edar atau persetujuan uji klinik, memiliki derajat kemurnian yang dipersyaratkan serta dikemas dalam wadah yang sesuai dan pelabelan yang benar ya. Jadi nanti intinya sediaan yang dihasilkan itu memang memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, baik itu yang ada di Pharmacope Indonesia atau spesifikasi internal yang ditetapkan oleh industri farmasi yang bersangkutan. Yang selanjutnya, prinsip dasar dari pengawasan mutu, dibuat catatan hasil pemeriksaan dan pengujian. Jadi setiap kali sudah melakukan pengujian, ya pemeriksaan bahan awal, bahan pengemas, ya jadi bukan hanya bahan baku saja dalam hal ini excipientnya, zat aktifnya gitu yang diuji, tapi kemasannya, ya bahan untuk nanti dijadikan kemasan, misalkan ampulnya, botolnya gitu ya, kemudian kardus untuk kemasan sekundernya, kardus besarnya untuk kemasan tersier, itu semua dilakukan pengujian oleh bagian QC ya. Jadi bukan hanya bahan-bahannya, bahan-bahan yang memang terlibat langsung dalam komposisi obatnya ya, tetapi yang lainnya seperti bahan pengemas pun harus diuji. Kemudian produk antara ya, produk antara itu berarti produk ya hasil dari suatu step kemudian akan lanjut ke step berikutnya. Misalkan kalau memproduksi tablet nih ya, produksi tablet kan biasanya digranulasi dulu, kemudian nanti ada granulnya yang dihasilkan ya. Granul tersebut disebut sebagai produk antara karena nanti granulnya akan diproses lagi ya, mengalami proses tabletasi atau pencetakan menjadi bentuk tablet. Nah, nanti bentuk tablet tersebut sebelum dikemas, misalkan dikemas dalam bentuk stripping nantinya ya, jadi kemasan strip. Nah, itu produk tablet hasil pencetakannya akan disampling juga ya, disampling. Tadi di sini produk antaranya berupa granulnya juga disampling. Setelah granulnya memenuhi syarat masuk ke proses pencetakan, kemudian tabletnya dicetak. Nah, nanti tablet yang sebelum dikemas namanya produk ruahan ya. Jadi produk yang sudah selesai tetapi belum dikemas itu namanya adalah produk ruahan. Kemasnya kemas primer ya. Jadi belum ada wadah ampulnya atau belum di stripping gitu ya. Nah, produk ruahannya ini diuji dulu, disampling dulu oleh Departemen QC, setelah disampling diuji di lab QC. Kalau sudah memenuhi syarat, baru naik ke step selanjutnya, yaitu proses pengemasan ya. Nanti kalau sudah dikemas, maka menjadi produk jadi. Nah, setelah jadi produk jadi, disampling lagi oleh petugas QC ya. Disampling lagi oleh petugas QC, diuji lagi di lab. Misalkan nanti hasil pengujiannya sudah ada, memenuhi syarat, baru deh nanti ada batch atau lot release ya dari bagian QC. Ini hasil pengujiannya bla 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 bla, secara pengawasan mutu oke. Produknya memenuhi syarat. Nanti yang memutuskan apakah produknya layak untuk dipasarkan atau tidak adalah Departemen QA ya. Nanti Departemen QA melihat hasil uji mutu oleh bagian pengawasan mutu. Kemudian juga nanti catatan produksi batch yang ada di bagian produksi, catatan pengemasan batch yang ada di bagian produksi. Kemudian dilihat juga nanti
dokumen dari Departemen Teknik ya, misalkan apakah sistem tata udaranya berjalan dengan baik saat itu, kondisi air seperti apa gitu ya, kemudian personilnya terlatih atau tidak. Jadi kalau QA itu mereview semua aspek ya, termasuk hasil dari QC, baru nanti dia memutuskan oke, produknya memenuhi syarat, siap untuk dipasarkan ya, didistribusikan melalui pedagang besar farmasi. Jadi tugas QC ini sangat banyak ya pengujiannya, tahapannya banyak, dimulai dari tadi kelewat ya Ibu penjelasannya, dimulai dari ketika ada bahan datang dari supplier ya, bahan baku datang, bahan kemas datang, itu langsung disampling oleh staf QC ya, disampling, kemudian diuji bahannya memenuhi syarat atau tidak ya, baik itu bahan baku eksipien, bahan baku zat aktif, bahan kemas. Kalau memenuhi syarat, oke. Nanti ada stempel khusus, gitu ya, label khusus yang ditempel di gudang, sudah lulus uji QC, nanti bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Dalam hal ini masuk ke bagian produksi, ya. Kemudian di QC juga melakukan pengumpulan sampel pertinggal bahan awal dan produk jadi, ya. Jadi bahan awal itu bahan awal baik bahan baku atau bahan kemas itu harus disisakan ya sejumlah tertentu kemudian disimpan dalam jangka waktu tertentu. Begitu juga dengan produk jadi ya, produk jadi itu kalau misalkan kita bikin satu batch 1000 ampul tadi, ampul yang tadi 10.000 ampul, kemudian dikurangi misalkan 20 untuk uji pengawasan mutu, kemudian nanti harus ada beberapa ampul yang kemudian ditinggalkan ya, diambil, kemudian disimpan di gudang tersendiri. Nah, itu disebut dengan sampel pertinggal ya. Sampel tersebut disimpan untuk jaga-jaga ya. Jika suatu saat ada keluhan dari produk atau release batch pada produksi tersebut, ada keluhan dari masyarakat. Misalkan tadi dari ampul tersebut ternyata ada keluhan ini ada efek samping yang ditimbulkan gitu ya, atau enggak kok sediaannya jadi tidak steril ya, yang paling gampang mungkin steril ya, ampul sediaannya ampul injeksi jadi sediaannya jadi tidak steril. Nah kemudian nanti kalau ada keluhan seperti itu nanti masuk ke bagian QC ya, maaf QA itu nanti menangani keluhan dari masyarakat. Misalkan tadi ini biasanya nggak langsung pasien ya, kalau misalkan sediaan injeksi ada keluhan dari dokter gitu ya yang mau menggunakan atau perawat yang mau menggunakan, ternyata sediaannya keruh gitu ya, kalau keruh kan berarti tidak steril. Kemudian nanti ada laporan masuk ke QA kemudian akan bersama dengan QC gitu ya, memerintahkan dulu QC untuk mengecek sampel tertinggal gitu ya, sampel tertinggal produk ampul gitu ya, zat aktif A, kemudian nomor batch sekian, nanti dicek di gudang sampel pertinggalnya gimana, kondisinya masih baik-baik saja atau tidak. Kalau misalkan itu masih baik-baik saja, nanti kemudian ditelusuri kenapa kemudian ada sediaan jadi yang kemudian sudah masuk pasar tetapi kemudian tidak memenuhi syarat ya, itu nanti bisa jadi temuan besar dari Departemen QA yang kemudian harus dilaporkan ke Badan POM jika seperti itu. Ya, kalau yang ini sekilas saja ya informasi terkait dengan sampel pertinggal. Nah, kemudian ini ada salah satu tugas dari Departemen QC adalah pemeriksaan bahan awal ya, atau pengecekan bahan awal. Jadi kalau ada bahan baku atau bahan kemas datang, nanti akan diberikan label ya, label karantina, biasanya itu warnanya kuning labelnya, label karantina, nanti dituliskan bahan bakunya apa gitu ya, kemudian dia nomor batch-nya yang datang dari supplier itu nomor berapa, datang tanggal berapa, suppliernya apa ya, karena biasanya satu bahan itu bisa saja berasal dari beberapa supplier sehingga harus dicatat suppliernya dari mana. Dipasang label karantina ya, kemudian nanti
GRM, kalau GRM ini gudang raw material ya, namanya beda-beda sih di setiap industri farmasi. Ini tapi contohnya bagian gudang raw material atau gudang bahan baku lapor ke QC, baru nanti QC menetapkan jumlah yang harus disampling dari bahan awal tersebut ya. Nanti kita lihat untuk pola samplingnya ada 3 jenis, ada pola N, pola P, dan pola R. Nah, industri farmasi ini dia pakai pola R. Kemudian dilakukan penempelan label sampling gitu ya. Jadi biasanya setelah label karantina, nanti ditumpuk lagi ada label sampling. Berarti bahan satu batch atau satu palet bahan baku tersebut sudah dilakukan sampling ya. Nah, kemudian untuk bahan baku zat aktif dan tambahan nanti biasanya samplingnya di ruang khusus untuk sampling. Kalau sampling bahan kemas, ini yang bahan kemas primer, contohnya tadi strip misalkan ya, strip ataupun strip dalam bentuk aluminium foil atau ampul atau botol gitu ya, ini nanti di ruang sampling juga. Tapi kalau bahan kemas sekunder seperti kardus ya, berbagai jenis kardus atau karton, itu biasanya langsung di ruang karantina ya. Bayangkan ada gudang, nanti di gudangnya ada banyak bahan gitu ya yang disimpan. Ada kalau misalkan bahan kemas sekunder langsung di tempatnya ya, nggak perlu dibawa ke ruang sampling khusus. Kemudian dilakukan analisa bahan awal, dilakukan pengujian oleh bagian QC, nanti kemudian hasilnya bagaimana nih? Memenuhi syarat, lulus atau tidak gitu ya. Kalau misalkan oke, memenuhi syarat, diluluskan, maka nanti ditempel label ya. Tadi labelnya berarti satu wadah itu biasanya ada 3 label. Yang pertama label karantina, nanti label sampling, baru nanti label warna hijau yang menyatakan bahannya memenuhi syarat bisa digunakan untuk proses produksi. Kalau misalkan bahannya tidak lulus, tidak diterima, maka nanti labelnya biasanya beda lagi ya, warna merah, artinya bahannya ditolak, tidak diterima, nanti harus menghubungi supplier ya, bagian PPIC biasanya bagian pengadaan, itu harus menghubungi supplier karena bahannya ternyata tidak memenuhi persyaratan. Nah, kemudian ini untuk sampel pertinggal. Nah, sampel pertinggal yang tadi sampel bahan baku atau sampel produk jadi hasil produksi kan disimpan di ruang sampel pertinggal. Kalau misalkan ada keluhan nanti baru akan dilakukan pengujian ya. Tapi kalau misalkan tidak, maka akan dimusnahkan setelah melewati expired date plus 1 tahun. Misalkan expired date-nya 2025, maka nanti sampel pertinggalnya akan dimusnahkan 2 tahun kemudian ya, 2026. Nah, kemudian tugas QC yang lain adalah IPC ya, in process control. Sudah familiar dengan istilah IPC ini? Ayo, sudah familiar belum? Di semi solid sudah dibahas terkait in process control. Pernah disinggung sih, Bu. Pernah disinggung. Contohnya apa ya in process control ini? Evaluasi sediaan bukan, Bu? Evaluasi sediaan dengan IPC berbeda ya. Kalau evaluasi sediaan itu kita melakukan evaluasi setelah hasil pemrosesan manufacturingnya. Jadi produk ruahannya dikemas ya, dikemas dalam kemasan primer. Nah, setelah itu pengujiannya dilakukan sebagai evaluasi sediaan. Kalau IPC ini tadi masih dalam bentuk produk ruahan, misalkan bikin sirup ya, atau enggak tablet deh yang tadi ya, tablet yang tadi diproses. Kalian belum belajar tablet ya, kalau sirup udah ya? Sudah, Bu.
Sirup deh, misalkan sirup kan biasa ya, sirup yang sederhana misalkan sirup obat batuk gitu ya, zat aktifnya dicampur semua, ditambahkan pelarut ya, ditambahkan apa misalkan peningkat viskositas, pemanis ya, dan eksipien yang lainnya, dicampur dalam satu tangki ya. Kalau di industri farmasi kan kita bicaranya tangki ya, dalam jumlah besar, dicampur dalam satu tangki, kemudian nanti sebelum uh, cairan sirup tersebut dikemas ya, masuk ke dalam botol, dilakukan sampling dulu, diambil sejumlah cairan, kemudian kita lakukan pengujian. Dalam hal ini Departemen QC melakukan pengujian. Nah, uji tersebut, pengujian dalam proses produksi sebelum produknya dikemas, nah itu namanya adalah IPC atau in process control. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti pengendalian dalam proses, gitu ya. Jadi sebetulnya masih diproses untuk menghasilkan sediaan sirup, tetapi kemudian kita lakukan pengujian di tengah. Nah, pengujiannya itu biasanya sebelum dikemas. Jadi sirupnya sebelum dikemas masuk ke botol, diambil dulu, misalkan 100 mili gitu ya, kalau skala industri diambil 100 mili, kemudian diuji parameter-parameter yang dipersyaratkan sebelum dilakukan pengemasan. Misalkan kalau sirup, kira-kira ya secara logika, parameter apa yang harus kita uji sebelum sirup tersebut dikemas. Apa biasanya kalau sirup? Kira-kira yang penting apa dan yang kira-kira apa gitu. pH, Bu, kejernihan. Bukan. Ya, betul. Chandra ya, pH ya, kemudian kejernihan. Kalau kejernihan relatif ya sebetulnya karena sirup biasanya jarang juga ya dicek kejernihannya. Tapi kan Kalau suka ada, Bu, di sirup ada kayak butiran hitam atau kayak benda-benda asing yang masuk kayak gitu. iya nanti dicek ya. Kalau itu nanti sebetulnya terkait partikulat ya. Kalau itu uji pH ya salah satunya, selain pH, kejernihan, apalagi organoleptik perlu nggak diuji kira-kira? Perlu kayaknya Bu, karena kan organoleptik terkandung dalam warna juga ya Bu. Ya, betul Indri. Ya, organoleptik selain warna, apalagi Rasa dan bau. Bau ya, kita uji dulu tuh ya. Nanti staff QC itu yang uji ya, yang melakukan sampling dan melakukan pengujiannya staff QC. Nah, terus apalagi parameter yang penting lagi dari sirup sebelum dikemas nih ya, kan kita harus pastikan jangan sampai nanti jadi produk gagal ya, atau produknya tidak memenuhi kualitas, efikasi, dan juga keamanan ya. 3 parameter tersebut harus dipastikan. Apalagi kira-kira yang penting dari sediaan sirup. Homogenitas Ibu. Homogenitas maksudnya apa nih homogenitas? Jadi sediaan sirupnya itu udah homogen apa belumnya, jadi diuji. Masih, jadi bisa, kan kalau sirup kan cair ya Bu, larutan kayak gitu. Nah, udah apakah campurannya itu udah homogen apa belum, jadi diuji dulu sebelum gitunya. Ya, nanti sebetulnya itu kalau uji homogenitas di Farmakope Indonesianya tidak ada ya. Nanti sebetulnya lebih ke uji kejernihan. Ya, kalau misalkan belum jernih, masih ada yang melayang atau tidak terlalu sempurna, berarti nanti perlu diwaspadai mungkin ya ada tahapan yang belum sempurna gitu ya. Tetapi maksudnya memang betul ya ke arah sana Anissa, terutama kalau kita bikin larutan ya. Kalau larutan kan semuanya harus terlarut ya.
sediaannya homogen kecuali sirup suspensi. Kalau sirup suspensi kan nggak perlu tuh uji kejernihan ya, tetapi nanti ada uji terkait dengan tipe aliran suspensinya ya, itu harus memenuhi tipe aliran suspensi. Kemudian juga sirup yang tidak kalah penting adalah viskositasnya ya, viskositasnya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah harus dilakukan pengujian apa ya? Yang penting banget dan ini jangan sampai terlewat. Mikrobiologi ya, Bu. Mikrobiologi ya itu juga dilakukan ya, tapi itu sebetulnya masih belum yang paling penting. Kira-kira nih kalau kalian produksi obat, apa sih yang penting? Bobot jenis nggak sih, Bu? Bobot jenis nanti sekalian uji viskositas keluar hasilnya. Uji khasiat, Bu. Uji khasiat, gimana caranya uji khasiat? Gimana coba? Bagaimana caranya ya? Kalau uji volume terpindahkan, Bu? Uji volume terpindahkan betul dilakukan juga, Monica. Ya, itu masih uji yang lain-lain. Betul, itu juga harus dilakukan. Ya, jadi misalkan klaimnya 60 mili, tapi diterima konsumen cuma 40 mili, atau merasa dirugikan ya konsumennya. Volume terpindahkan juga tentu penting dilakukan. Tapi kalau volume terpindahkan itu bukan merupakan IPC ya. Volume terpindahkan itu nanti evaluasi sediaan. Karena kan kalau volume terpindahkan, kita uji sediaan yang sudah masuk wadah ya, yang sudah masuk kemasan primer. Kalau di sini IPC berarti belum masuk ke pengemasan primer, tetapi sudah kita lakukan pengujian. Tadi kejernihan bisa pH, organoleptik ya, viskositas, bobot jenis. Nah, kemudian yang penting lagi apa? Persyaratan misalkan tadi sirup obat batuk gitu ya, maka kita harus pastikan bahwa sirup tersebut berkhasiat. Nah, bagaimana cara menentukan ada khasiatnya tadi? Gimana caranya? Dilihat kadarnya. Dilakukan menggunakan hewan uji bukan, Bu? Kata Chandra dilakukan pakai hewan uji, mahal ya, tentu bukan opsi ya. Kalau pakai hewan uji itu masih skala R&D ya, masih penelitian. Coba kebayang kalau tiap industri harus melakukan ke hewan uji ya, waduh boros biaya, kayaknya obat-obatan yang ada di pasaran mahal pisan ya. Jadi kalau hewan uji belum tepat. Tadi ada yang mau nyebut nih, Tiara Pratiwi. Ya, Bu. Ya, tadi mau jawab apa? Gimana cara membuktikan sirup obat batuknya memang ada khasiatnya dan aman juga? Uji kadar zat aktifnya, Bu. Betul ya, uji kadar zat aktif, jangan kelewat ya. Kalau misalkan sirupnya ternyata kadar zat aktifnya tidak memenuhi syarat, nanti bagaimana dia bisa memenuhi efikasi atau khasiat yang diinginkan ya. Jadi misalkan ada pseudoephedrinnya, berapa sih pseudoephedrin biasanya Ibu lupa, 10 mg lah katakan ya. Ini belum tentu tepat atau enggak. 10 mg gitu ya. Jadi harus dipastikan nanti di sampling ya cairan balek atau ruahannya dari hasil produksi di tangki diambil sekian mili, nanti diuji oleh bagian QC kadarnya ya, pseudoephedrinnya betul nggak 10 mg. Nah kemudian bagian QC punya nih SOP-nya, gimana cara menetapkan kadar pseudoephedrin. Nah, itu harus ada protapnya. Kemudian syaratnya berapa persen dari yang ditentukan, misalkan itu 10 mg, rentang penerimaannya misalkan 98 sampai 102%, maka itu dinyatakan memenuhi syarat. Kalau misalkan kurang dari itu, nah dikhawatirkan nanti khasiatnya tidak memenuhi. Tapi kalau misalnya kelebihan, nanti dikhawatirkan efek toksik ya, efek samping atau efek berbahaya lain yang kemudian dihasilkan sehingga sediaannya tidak aman ya. Jadi itu sangat penting untuk cek kadar sebelum dilakukan pengemasan ruahan hasil dari produksi ya. Itu salah satu
Ini ya, persyaratan IPC kalau di industri farmasi. Tapi kalau misalkan kalian melakukan di lab, biasanya pengecekan kadar ini di IPC jarang dilakukan ya, karena waktunya terbatas. Jadi biasanya organoleptik, kemudian pH, viskositas ya, yang pemeriksaan fisik yang lebih sederhana ya kalau kita praktikum biasanya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian tadi kan ada beberapa bagian alih terkait dengan tugas QC ya. Kemudian tugas QC yang lain apalagi, nah ini baru evaluasi sediaan atau pengujian produk jadi. Nah, kalau ini maksudnya berarti si hasil produksinya ya, produk ruahannya sudah masuk ke kemasan primer, kemudian dilakukan pengujian. Nah, itu merupakan bagian dari evaluasi sediaan. Yang selanjutnya, bagian QC juga melaksanakan program uji stabilitas ya. Uji stabilitas harusnya sudah disinggung di farmasi fisik ya, kalau tidak salah. Ini uji stabilitas dilakukan oleh pengawasan mutu ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pemantauan teratur mutu air untuk proses ya. Jadi biasanya di industri farmasi masing-masing punya instalasi pengolahan air ya, water treatment processing ya, jadi punya instalasi pengolahan air yang digunakan untuk proses dan kegiatan di industri farmasi. Nah, air yang digunakan tentu kan harus memenuhi persyaratan ya. Air yang digunakan untuk skala industri adalah minimum merupakan air murni atau disebut sebagai purified water. Ada yang pernah dengar PW? Air PW, purified water? Pernah, Bu. Nah, itu ya, jadi purified water-nya biasanya dihasilkan sendiri ya, nggak beli. Karena kalau beli kemahalan. Jadi industri farmasi biasanya punya peralatan khusus untuk menghasilkan purified water tersebut. Dan kemudian air yang dihasilkan juga ini harus memenuhi syarat ya, syarat yang harus dipenuhi. Kira-kira kalau syarat air yang harus dipenuhi apa aja? Minimum seperti air yang bisa kita minum gitu ya. Itu syaratnya harus gimana? Tidak berbau, Tidak berasa, bening, terus jernih, Bu. warna. Jernih, tidak berbau, Tidak tidak adanya berasa, tidak endapan. berwarna, jernih. Kemudian tidak ada endapannya juga, Bu. tidak ada endapan. Nah, parameter tidak ada endapan gimana ya cara menilainya? Jernih. Bisa Jernih ya, dari dilihat, Bu. kejernihan. Dilihat Kemudian secara juga langsung. kalau pH-nya, enggak, Bu. kenapa? pH-nya harus normal. Nah, betul ya Chandra ya, pH-nya harus pH normal ya, pH yang memenuhi syarat untuk purified water. Kemudian juga ada terkait endapan itu ada kadar jumlah senyawa organik terlarut, biasanya namanya TOC, total organic compound ya. Jadi harus dihitung berapakah total TOC-nya. Kemudian juga mineral yang terlarutnya, ion-ion yang terlarutnya juga harus dipantau. Nanti dipantaunya melalui nilai konduktivitas air ya. Satuannya apa ya, Ibu lupa, mili apa gitu ya. Milisiemens kalau nggak salah. Nah, itu jadi terpantau gitu ya, kadar yang terlarut, total organiknya berapa, senyawa organiknya, kemudian elektrolit yang terlarut, ion-ionnya berapa, pH-nya berapa, dan juga yang tidak kalah penting adalah persyaratan apa lagi selain yang sudah disebutkan? Suhu bisa nggak, Bu? Suhu kalau di awal produksi biasanya nggak dicek. Nanti suhu dicek ketika sudah masuk ke pipa dan masuk ke distribusi fasilitas produksi. Nah, itu baru nanti dicek suhu. Ya. Kalau yang tidak kalah penting, nah kaitannya dengan suhu, kenapa suhu kira-kira harus diperhatikan? Kaitannya dengan apa nih?
Kenapa ya suhu harus dikontrol? Apa yang terjadi ketika air ya, kalau kalian mengamati air tidak bergerak, suhunya suhu ruang, misalkan air kalian simpan di gayung atau di ember berhari-hari tidak ada pergerakan, maka yang terjadi apa? Terkait ini Bu, pertumbuhan mikroorganisme. Ya, betul ya, Nabila Silvina. Bakal ada mikroorganisme yang muncul ya. Coba nanti kalian ini deh, gayung gitu ya, nggak dibersihkan, ada airnya, nanti lama-lama teraba licin ya. Nah, licin tersebut berarti sudah tumbuh mikroorganisme. Sama halnya dengan nanti air yang sudah dihasilkan, gitu ya. Air yang sudah dihasilkan di fasilitas produksi di industri farmasi itu harus kita tentukan jumlah persyaratan mikroorganismenya berapa, harus dilakukan pengujian mutu air ya, selain parameter-parameter yang tadi, parameter mikrobiologinya juga harus ditentukan berapakah kandungan, apakah ada kandungan E. coli-nya ya, berapa total angka lempeng totalnya. Nah, itu nanti biasa dicek secara berkala gitu ya, supaya tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme gitu ya. Maka strategi yang dilakukan adalah gitu ya, air tersebut tidak boleh diam, jadi tidak boleh disimpan dalam waktu lama dalam suatu tangki gitu ya, tidak boleh seperti itu, harus terus dialirkan ya. Jadi nanti airnya sudah dihasilkan masuk tangki langsung dialirkan melalui pipa-pipa ke fasilitas produksi. Nah, saat mengalirkan melalui pipa itu juga dilakukan prosedur sanitasi ya, kalau di industri namanya sanitasi. Prosedur sanitasi itu intinya untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme. Caranya adalah dengan menaikkan suhu atau temperatur air saat dialirkan ya. Jadi kalau di industri farmasi itu, kalau kalian buka keran air di bagian produksi pasti itu ngebul ya, ada asapnya yang keluar karena suhunya tinggi, supaya mikroorganismenya tidak tumbuh ya. Salah satu strategi supaya air yang dihasilkan itu tidak mengalami kenaikan pertumbuhan mikroorganisme ya. Nah, oke, itu terkait dengan air. Kemudian yang selanjutnya apalagi tugas QC, yaitu melaksanakan pengujian ulang bahan yang diluluskan ya. Jadi nanti bisa jadi bahan yang sudah diluluskan itu ada periode tertentu untuk dilakukan pengujian ulang. Kemudian ikut serta pada investigasi dari keluhan yang terkait mutu produk. Jadi kalau misalkan ada keluhan dari user ya, dari pengguna terkait produk sediaan farmasi yang sudah dihasilkan, nanti bagian QC bersama dengan QA bersama bagian produksi melakukan investigasi secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya melakukan pemantauan, nah kurang N ya, melakukan pemantauan lingkungan di fasilitas produksi. Tadi misalkan di fasilitas produksi, kan nanti kalau kalian belajar sediaan steril ya, produksi sediaan steril, itu ada kelas-kelas ruangan produksi, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D ya. Kalau sekarang mungkin kuliah ya kelas A, kelas B, beda orangnya mungkin ya, beda di daftar nama hadir. Nah, nanti ketika masuk ke persyarat di ruangan untuk fasilitas produksi industri farmasi ada kelas-kelasnya juga ya. Untuk sediaan steril itu kelasnya kelas tertinggi ya, kelas A. Nah, kelas A ini dia persyaratannya sangat ketat ya. Partikel yang ada di udara di ruangan itu dibatasi jumlahnya hanya boleh berapa. Mikroorganisme yang ada di permukaan, yang ada di dinding, yang ada di lantai itu setiap periode waktu tertentu diuji jumlahnya ada berapa ya, termasuk mikroorganisme yang ada di sarung tangan pekerja juga nanti diambil sampelnya ada berapa jumlahnya. Intinya kelas ruangan A itu kelas tertinggi untuk persyaratan produksi sediaan steril ya. Kelas B juga sama, masih sediaan steril. Kemudian yang selanjutnya kelas C ya. Kelas C ini juga biasa digunakan untuk sediaan non steril. Kemudian ada kelas D dan kelas E. Kalau kelas E biasanya terkait dengan penimbangan ya, persiapan peralatan itu kelas E. Jadi kalau kelas E itu
kelas terendah untuk persyaratan lingkungannya ya. Jadi kalau semakin bawah kelasnya ya itu berarti jumlah mikrobanya yang dipersyaratkan lebih banyak, masih diperbolehkan gitu ya. Partikel udaranya banyak, tidak apa-apa gitu ya, ada jumlah tertentu yang dipersyaratkan. Nah, bagian QC nanti melakukan tugas tersebut ya, sampling di sudut ruangan yang mana diambil gitu ya, untuk menentukan nanti jumlah mikrobanya di sana berapa. Nanti kemudian diambil sampel udaranya diambil untuk ditentukan jumlah partikelnya berapa, jumlah mikrobanya berapa gitu ya. Jadi banyak kerjaannya ya. Masing-masing juga banyak kerjaannya kalau sudah bekerja ya. Nah, itu tadi terkait dengan QC. Kita masuk ke prinsip pengambilan sampel ya, atau prinsip dari sampling itu sendiri. Prinsip umum sampling yang pertama adalah, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa sampel ini suatu bagian tertentu atau dapat digambarkan sebagai batch atau populasi yang mengandung jenis dan jumlah dari kelompok bagian data atau kelompok barang tertentu. Dalam hal ini, kita kan bicara bakteri, berarti mewakili jenis dan jumlah bakteri tertentu yang ada dalam suatu kondisi ya. Kemudian yang kedua, dari batch tersebut diambil sebagian kecil volumenya untuk diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ketika sampling ya kita ambil secukupnya, tidak usah banyak-banyak, tapi nanti harus memenuhi syarat uji secara statistika. Yang selanjutnya, sebagian kecil yang diambil ini gitu ya, sampel yang tadi diambil harus dapat mungkin menggambarkan dari batch atau populasi tersebut, baik dari segi jumlah ataupun jenisnya, ya. Baik itu di sini jumlah atau jenis bakteri yang ada. Jadi tadi harus representatif, harus bisa mewakili kelompok data atau populasi yang lebih besar. Pengambilan sampel harus memenuhi syarat secara statistik bila ditinjau dari volume yang diambil dan perulangan yang dilakukan ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di Farmakope, misalkan evaluasi sediaan berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan, nah itu sudah memenuhi syarat statistika ya. Yang selanjutnya, pada saat pengambilan sampel diharuskan supaya bakteri yang masuk ke dalam wadah penampung sampel benar-benar berasal dari sumbernya, bukan berasal dari lingkungan sekitar ya. Jadi bukan dari kontaminan, tapi memang dari sampel yang kita ambil. Sampel yang mengandung bakteri harus tetap dijaga, dijaga ya supaya menggambarkan kondisi yang ada sebelum memasuki tahap analisa ya. Jadi jangan sampai sampel bakterinya berasal dari kontaminan ataupun sampel bakterinya itu ternyata jumlahnya menjadi berlebih ya karena tidak langsung dianalisa misalkan seperti itu. Nah, untuk mencapai tadi tujuan yang tadi disebutkan yang baru saja disebutkan, maka dibutuhkan beberapa syarat, yaitu yang pertama, semua peralatan pengambilan sampel harus steril ya. Kalau kita bekerja secara mikrobiologi, maka peralatannya semua harus steril dan dilindungi dari kontaminasi sebelum dan sesudah pengambilan sampel dilakukan. Yang kedua, dikerjakan dengan prosedur kerja aseptik yang baik dan dengan senyawa disinfektan yang sesuai ya. Jadi kerjanya harus aseptis karena kita kerja mikrobiologi. Kemudian nanti disinfeksinya harus pakai disinfektan yang sesuai ya. Yang ketiga, dipilih peralatan atau wadah sampel yang cocok dan metode pengambilan yang sesuai dengan jenis sampel ya. Jadi jangan sampai nanti peralatan atau wadahnya merusak sampel. Yang selanjutnya, sebaiknya dilaksanakan pencegahan kontaminasi dari operator dengan memakai sarung tangan dan masker ya. Jadi jangan sampai nanti malah operatornya yang kemudian menyumbang kontaminan. Pengambilan sampel sebaiknya dilakukan pada tempat yang sedikit atau tidak terdapat aliran udara. Yang selanjutnya, setelah diambil, sampel langsung dianalisa. Pencegahan pertumbuhan mikroorganisme dapat disimpan pada suhu dingin. Ya, jadi salah satu cara untuk menekan pertumbuhan mikroba
antara suhunya dinaikkan atau suhunya diturunkan ya. Tapi kalau suhunya dinaikkan nanti bisa mati mikrobanya ya. Jadi suhunya diturunkan saja. Jika perlu dapat ditambahkan satu zat ke dalam sampel dengan tujuan melindungi mikroorganisme dari kerusakan. Yang selanjutnya, kemudian dilakukan pelabelan pada sampel, dilabel, kemudian di labelnya cantumkan nama sampel, waktu pengambilan, tempat pengambilan, nama operator, dan keterangan lain yang mendukung. Nah, kemudian ini dari CPOB 2018, kegiatan pengambilan sampel hendaklah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan prosedur tertulis yang telah disetujui yang menguraikan ya. Jadi harus ada protapnya, harus ada prosedur tetap yang tertulisnya mengenai kegiatan sampling tersebut. Yang pertama, metodenya pakai metode apa untuk pengambilan sampelnya, kemudian peralatan yang digunakan, jumlah sampel yang harus diambil, instruksi untuk semua pembagian sampel yang diperlukan, tipe dan kondisi wadah sampel yang digunakan, penandaan wadah yang disampling, semua tindakan khusus yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan sampel bahan steril atau berbahaya, kondisi penyimpanan sampelnya nanti bagaimana, prosedur pembersihan dan penyimpanan alat pengambil sampel seperti apa ya. Jadi semua prosedur ini harus ada secara tertulis. Nah, untuk sampel yang akan diambil harus mewakili batch bahan atau produk yang sampelnya diambil. Sampel lain dapat diambil untuk memantau bagian proses berkondisi terkritis, misal awal atau akhir suatu proses. Rencana pengambilan sampel hendaknya dijustifikasi dengan benar dan berdasarkan pendekatan manajemen risiko ya. Jadi sebetulnya setiap industri farmasi nanti ya, meskipun misalkan industri farmasi A, industri farmasi B nanti menghasilkan produk yang sama, bisa jadi punya ketetapan yang berbeda-beda dalam pengambilan sampel gitu ya. Kalau misalkan yang umum itu biasanya ya sudah IPC di akhir proses sebelum pengemasan, tapi bisa jadi ada industri farmasi yang mempersyaratkan nanti sebelum ditambahkan di add volume, ditambahkan bahan apa gitu ya, nanti dilakukan pemantauan dulu, pengujian dulu, sampling dulu. Nah, bisa jadi bisa seperti itu. Itu tergantung kebijakan dan analisis resiko dari setiap industri farmasi. Jadi yang wajibnya itu tentu harus dilakukan ya, IPC wajibnya. Yang tambahannya yang sunah-sunah itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, tiap wadah sampel hendaklah diberi label yang menjelaskan isi, disertai nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan wadah yang diambil sampelnya. Kegiatan ini hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko ketercampur bauran dan melindungi sampel dari kondisi penyimpanan yang merugikan. Nah, selain dengan teknik pengambilan sampelnya diatur, juga personalia atau pihak atau operator yang melakukan sampling juga di ini ya, ada persyaratannya. Personel yang mengambil sampel hendaklah menerima pelatihan awal dan reguler ya. Jadi pelatihannya bukan hanya di awal, tapi dalam periode tertentu dilakukan pelatihan ulang dengan disiplin yang relevan dalam pengambilan sampel yang benar. Pelatihannya mencakupi pelatihan apa ya, nanti kalau misalkan ada yang berkesempatan untuk bertugas melakukan sampling di industri farmasi, setidaknya pelatihan ini harus didapatkan. Yang pertama terkait rencana pengambilan sampel, kemudian prosedur pengambilan sampel, teknik dan peralatan untuk pengambilan sampel, risiko kontaminasi silang, tindakan pencegahan yang dilakukan sehubungan dengan zat yang tidak stabil dan atau steril, kepentingan mempertimbangkan tampilan visual bahan, wadah, dan label, dan kepentingan mencatat keadaan tak terduga atau tidak biasa. Yang selanjutnya, pengambilan sampel hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi. Ya, tadi sudah disebutkan.
Kemudian wadah yang sudah diambil sampelnya nanti diberikan label ya. Labelnya isinya apa, ada isi wadah itu apa, nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan tanda bahwa sampel diambil dari wadah tersebut. Kemudian nanti wadahnya harus ditutup lagi. Semua alat untuk pengambilan sampel harus terbuat dari bahan yang inert dan dijaga kebersihannya. Nah, kemudian dalam protap atau prosedur tetap pengambilan sampel itu harus mencakup bagian atau mencakup hal-hal ini ya. Harus ada metode dan pola pengambilan sampel, kemudian peralatan yang digunakan, ini apa, jumlah sampel yang diambil itu berapa banyak, instruksi pembagian sampel sesuai kebutuhan, jenis wadah sampel yang digunakan ya, apakah sampelnya harus diambil secara aseptik atau dalam kondisi normal, identitas wadah yang diambil sampelnya, peringatan khusus yang harus diperhatikan, kemudian ini khususnya kalau tadi ya pengambilan sampel steril atau berbahaya, kondisi penyimpanan, dan instruksi tentang cara pembersihan dan penyimpanan alat pengambilan sampel ya. Tadi kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian tadi tiap wadah sampel diberikan label ya. Ini wadah sampelnya ada nama bahan yang disampling, kemudian nomor batch atau lot, nomor wadah yang diambil sampelnya, tanda tangan petugasnya, tanggal pengambilan sampel. Alat yang digunakan untuk sampling itu harus dibersihkan, jika perlu disterilkan, dan disimpan secara terpisah dari alat lab lain. Pada saat pengambilan sampel, hendaklah dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran atau kecampur bauran ya. Nah, kalau ini terkait pemantauan lingkungan ya, tadi pemantauan lingkungan itu terdiri dari pemantauan teratur mutu air untuk proses ya, mutu termasuk pada titik penggunaan terhadap mutu kimiawi dan mikrobiologis dari air. Kemudian jumlah sampel dan metode pengujian hendaklah mampu mendeteksi organisme indikator dalam konsentrasi rendah, misalnya Pseudomonas ya. Pseudomonas itu biasa mencemari air. Pemantauan mikrobiologi secara berkala pada lingkungan produksi ya, yang tadi ini jumlah partikel di udara, jumlah mikroba ya, total mikroba. Yang ketiga, pengujian berkala terhadap lingkungan sekitar area produksi. Kemudian yang keempat, pemantauan kontaminan udara ya. Kalau yang lingkungan produksi ini biasanya ke ini, lantai, dinding, meja kerja ya, meja produksi, atau di peralatannya biasanya yang disampling. Nah, terkait dengan sampling selain di CPOB, kalian juga bisa baca di POPP, petunjuk operasional pedoman penggunaan CPOB ya. Jadi ini ada buku yang lebih rinci yang membahas terkait CPOB ya. Jadi kalau di CPOB ada hal yang mau dijelaskan lagi atau penjelasan lebih lengkap ya, beberapa hal yang sudah tercantum di CPOB itu bisa dilihat di sini di POPP. Bisa kalian download di internet CPOB 2018, kemudian POPP CPOB 2014. Ini terkait jumlah sampel. Kalau jumlah sampel yang diambil itu memungkinkan untuk pelaksanaan minimal 2 pengujian ulang secara lengkap. Nah, untuk menghindarkan pencemaran dan pencemaran silang terhadap bahan yang diambil, untuk pengambilan sampel bahan awal dan pengemas primer hendaklah minimal dilakukan di dalam ruangan pengambil sampel yang setara dengan kelas kebersihan, jenis proses produksi, dan dilengkapi dengan gas ekstraktor ya. Jadi ini biasanya di ruangan tertentu, biasanya nggak terlalu besar, tetapi di situ secara udara terkontrol ya, karena udaranya terus disaring pakai gas ekstraktor. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel itu hendaklah di bawah LAF, laminar airflow, dengan kelas kebersihan minimal sama dengan jenis proses produksi.
Kemudian alat sampling itu nantinya dicuci di dalam ruangan dengan kelas yang sama dengan kelas produksi. Ya, jadi kalau produksinya di kelas C, cuci alat samplingnya juga di kelas C. Ya, kalau produksinya di kelas A, ya cuci alat tersebut di kelas A. Pembilas akhirnya menggunakan purified water atau kalau yang lebih tinggi bisa WFI ya, water for injection untuk sediaan steril. Sampel yang nanti dilibatkan untuk uji sterilitas. Untuk produksi sediaan steril ya, maaf bukan uji sterilitas. Alat yang sudah dibersihkan itu hendaklah mempunyai batas waktu penyimpanan dan harus dibersihkan kembali jika batas waktu tersebut terlampaui. Jadi misalkan alat untuk ambil sampling ini dicuci hari ini, kemudian batas waktu penyimpanannya itu 2 minggu. Jadi kalau misalkan selama 2 minggu ternyata alat sampling yang nggak dipakai, ketika mau dipakai ya harus dicuci dulu ya. Karena kita kalau misalkan menyimpan sesuatu, misalkan habis cuci piring atau cuci gelas, kemudian kita simpan, nggak dipakai-pakai, lama-lama kan jadi ada debu yang menempel gitu ya. Jadi diharapkan adanya batas waktu penyimpanan itu untuk meminimalisir adanya tadi kontaminan yang mungkin menempel di dalam alat sampling yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah rumus beberapa pola untuk sampling ya, dan ini khusus sampling bahan awal. Artinya bahan awal adalah bahan baku ya, baik itu bahan baku zat aktif atau eksipien ataupun bahan kemas yang baru saja datang dari supplier atau baru saja datang dari pemasok. Ada 3 rumus ya yang biasa yang bisa dipilih. Itu ada pola N, pola P, dan pola R. Kalau misalkan bahan awal yang datang itu diperkirakan sampelnya itu nanti sampel yang diambil itu diperkirakan homogen dan diperoleh dari pemasok yang disetujui ya. Jadi nanti suppliernya juga ada kualifikasi ya, kualifikasi supplier, apakah nanti suppliernya masuk list approval list supplier atau tidak. Kalau misalkan masuk approval list supplier, nanti berarti dia sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan industri farmasi ya. Tapi kalau misalkan belum masuk approval list tersebut, berarti nanti tidak bisa pakai yang pola N ini ya, harus pakai pola yang lain. Kemudian sampel dapat diambil dari bagian manapun dari wadah ya. Biasanya dari lapisan atas saja diambilnya. Ini jumlah sampelnya, jumlah wadah yang dibuka atau diambil sampel N sama dengan 1 plus akar N ya. Jadi biasanya kalau pesan bahan baku itu datangnya kan berpuluh kilo ya, kadang beratus kilo, atau industri farmasi yang besar udah berton-ton gitu ya satu kali datang bahan. Nah, kan itu dikemasnya tentu tidak misalkan pesan 1 ton ya 1 ton besar yang datang, enggak, kan dia biasanya dikemas dalam bentuk palet-palet ya. Jadi palet ukuran berapa kilogram, misalkan ukuran 25 kilogram, 25 kilogram gitu ya. Jadi kalau misalkan pesan 1 ton, tiap paletnya 20 kilo, maka datang berapa banyak palet tuh ya? 1 ton itu berapa kilo? 1000. 1 ton 1000 kilo ya. Terus tadi dikemas per 25 kilogram. Jadi yang datang berapa kemasan tuh? 400. 25 apa 250? 25 kilo. Jadi 1000 ya dibagi dengan 25 ya. Kan pesannya 1 ton, dikemasnya per 25 kilo. 1000 bagi 25 jadi berapa tuh? 40. 40 ya. Jadi maka nanti yang datang itu 40 wadah. Nah, biasanya seperti itu. 40 wadah yang datang, apakah disampling tiap wadahnya? Atau dibuka 1 aja? Atau dibuka 2 aja? Nah, itu pakai rumus yang ini. Bagaimana kemudian kita membuka berapakah jumlah nanti wadah yang kita buka ya dari 40 itu.
kalau misalkan kita pakai pola N, maka rumusnya ini ya, N sama dengan 1 plus akar N. Nah, N besarnya ini adalah jumlah wadah yang diterima. Tadi jumlah wadah yang kita terima adalah 40 ya. Berarti akar 40 ditambah 1. Berapa tuh? Ada yang bisa hitungkan berapa akar 40 ditambah 1? Berapa akar 40? Mana ini tidak ada yang jawab? 6,32. Berapa? 7,32. Kalau 7 nggak akan sampai ya. 7 kali 7 udah 49. 6, kayaknya ya. 6,32. Nah, 6,32 ya. Berarti ini 6,32 ditambah 1 jadinya 7,32. Nah, kalau hitungan ini biasanya dibulatkan ke atas ya. Mau 7, berapapun nanti dibulatkan ke atas jadinya 8. Sehingga nanti wadah yang kita buka adalah 8 buah palet yang kita buka. Kemudian nanti disampling 8 palet tersebut. Jadi enggak 40 semuanya 40 itu dibuka ya. Dengan syarat bahannya itu tadi diperkirakan kalau kita sampling homogen dan diperoleh dari pemasok yang sudah disetujui ya oleh perusahaan. Nah, kemudian kita juga bisa pakai pola P. Kalau pola P ini jika bahan homogen kemudian diterima dari pemasok yang disetujui dan tujuan utama adalah untuk pengujian identitas ya. Jadi ini hanya digunakan untuk uji identitas ya, tidak untuk uji kadar. Jadi kalau misalkan untuk ujinya uji kadar nggak bisa pakai pola ini ya. Ini nanti jumlahnya akan lebih kecil ya, karena rumusnya P sama dengan 0,4 dikali akar N. Tadi akar N-nya kan 6,3 ya. Akar 40 6,3 dikali 0,4 jadinya berapa tuh? Jadinya berapa? 2,52. Ya, betul ya. 2,52 dibulatkan ke atas jadi 3. Nah, kalau buat uji identitas doang 3 cukup nih ya. Kemudian yang terakhir ada pola R. Nah, kalau pola R ini jika bahan diperkirakan tidak homogen ya. Jadi diperkirakan bahannya tidak homogen dan atau diterima dari pemasok yang belum dikualifikasi. Pola R ini biasanya digunakan untuk bahan yang berasal dari herbal atau ekstrak yang digunakan sebagai bahan awal ya. Jadi ini rumusnya R sama dengan 1,5 akar N. Jadinya 1,5 dikali akar 40 ya. Lebih banyak ya sepertinya dari yang N ya. 1,5 dikali 6,3 9,45 10 palet yang dibuka ya. Kemudian diambil sampelnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita lihat lampiran di POPP sebelum mengakhiri kuliah ini. Kita lihat POPP ya. Nah, ini adalah petunjuk operasional pedoman penggunaan CPOB. Di sini ada contohnya di bagian pengawasan mutu beberapa lampiran terkait ya. Dimulai kan tadi pengawasan mutu itu ada definisi tugasnya ngapain aja ya. Kemudian juga personilnya, kualifikasinya seperti apa itu juga ada tercantum ya.
Nah, ini salah satu uraian tugas dari kepala lab mikrobiologi ya. Jadi kalau mau jadi kepala lab mikrobiologi itu udah ada nih uraian tugasnya ngapain aja ya. Biasanya ini salah satu dokumen resmi dari industri farmasi ya. Di awalnya ada judulnya apa, kemudian di sini ada nama perusahaannya, ada kode perusahaannya, ini halaman berapa dari berapa halaman. Kemudian ada namanya siapa ya, misalkan Alivia Putri Adelita ya, jabatan Kepala Laboratorium Mikrobiologi, bidang lab mikrobiologi, bertanggung jawab kepada siapa gitu ya, misalkan biasanya ke kepala QC-nya siapa, misalkan Nabila Silvina gitu ya, membawahi stafnya ada analis lab mikrobiologi ya. Biasanya kalau analis itu lulusan D3 ya. Jadi nanti kalau kalian atau baru lulus S1 atau apoteker biasanya jadi staf dulu ya, tetap di bawah kepala lab. Nah, kalau di sini kan salah satu kualifikasi kepala lab itu seorang sarjana sesuai dengan pengalaman praktis minimal 3 tahun, memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang analisis mikrobiologi, cara berlaboratorium yang baik, mampu mengikuti pelatihan analisis mikrobiologi di kelas penjenjangan yang sesuai, dan mampu menjalankan tugas sebagai kepala lab mikrobiologi. Ya, jadi di sini dijelaskan intinya lampiran-lampiran ini tuh terkait dengan apa yang seharusnya ada di bagian pengawasan mutu suatu industri farmasi ya. Kita lanjut. Nah, untuk di uraian tugas nanti ada ya di sini kualifikasi, tugas pokok, uraian tugasnya ngapain aja ya. Uraian tugasnya ngapain aja, terus tanggung jawabnya ngapain ya. Nanti ditandatangani terus kepalanya siapa. Nah, kemudian lanjut ini ada supervisor pengujian mikrobiologi ya. Ada persyaratannya apa gitu ya. Ini terkait personilnya gitu ya, personil yang terlibat di bagian pengawasan mutu. Nah, kemudian kita masuk ke protap. Ini salah satu contoh protap pengoperasian pH meter ya. Jadi kalau protap itu ada protapnya biasanya memang seperti ini, judulnya apa, pengoperasian pH meter, nanti tuliskan merek apa, modelnya kayak model berapa karena serinya suka beda-beda ya. Kemudian nama perusahaan, departemen apa yang kemudian menyusun protap ini ya, atau ada di mana protap pH meter ini, misalkan ada di departemen QC, di seksi apa, tanggal berlakunya mulai tanggal berapa. Nah, kemudian ini disusun oleh siapa yang menyusun protapnya, diperiksanya oleh siapa, biasanya oleh atasannya. Untuk disetujuinya biasanya disetujui oleh kepala QA ya. Jadi nanti yang menyetujui semua protap, menyetujui semua dokumen yang ada di industri farmasi itu disetujuinya oleh kepala quality assurance. Ini protapnya ada seperti ini ya, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, prosedur ya, bagaimana melakukan verifikasi pH meternya, pengukuran pH larutan ujinya, ya, perhatian, referensi, ya, riwayat distribusi, ya. Kita lanjut ya. Tadi protap pH meter, ini protap alat uji kekerasan tablet ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pakai alat di lab juga baca protapnya ya. Bagaimana cara mengoperasikan alat, jangan sampai nanti prosedurnya tidak diikuti sehingga terjadi kerusakan gitu ya. Jadi harus dibaca protapnya. Kita lanjut. Nah, kemudian ini kalibrasi peralatan lab juga ya, harus ada protapnya. Apa saja yang dikalibrasi ya? Secara umum ada timbangan analitis tuh ya, yang miligram, gram, itu parameter yang dikalibrasinya berat. Frekuensinya tiap berapa bulan? Tiap 6 bulan ya. pH meter tiap 6 bulan juga. Viskometer tiap 6 bulan. Termometer tiap 12 bulan gitu ya, sampai ditentukan periode kalibrasi. Ini polarimeter, lanjut. Kemudian juga ada
penggunaan safety shower. Ada yang pernah lihat nggak safety shower kayak gini? Ya, nanti kalau misalkan berkunjung, oh di lab kita belum ada ya, mungkin di lab yang lainnya. Ya, jadi kalau misalkan ada terkena cairan kimia atau terbakar gitu ya badan, nah itu atau nggak harus segera dilakukan pembasuhan atau pencucian, itu nanti menarik ini safety shower ini nanti airnya keluar langsung membasahi diri ya. Lanjut saja. Pembasuh mata. Ini catatan pembuatan larutan reaksi dan media perbenihan. Kita lanjut. Nah, ini protap pengambilan sampel bahan awal ya yang tadi kita bahas di sampling ya. Jadi ini untuk bagian kepala protapnya sama seperti ini, kopnya. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya itu memberi petunjuk tentang cara pengambilan sampel bahan awal di ruang pengambilan sampel bahan awal ya. Jadi di ruangan khusus, termasuk penanganan sampel yang benar supaya terhindar dari pencemaran oleh mikroba dan pencemaran silang. Ruang lingkupnya, protap ini berlaku untuk pengambilan sampel dari bahan awal yang baru diterima dari pemasok ya, karena namanya juga sampling bahan awal, berarti ini adalah bahan awal yang baru diterima dari pemasok. Tanggung jawab dalam hal pelaksanaan sampling ada banyak bagian yang bertanggung jawab ya. Yang pertama tentu kepala bagian QC-nya ya, tanggung jawabnya adalah bla 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 ini ya. Kemudian kepala bagian QA, kemudian supervisor QC, kemudian analis QC ya, semua di sini ada tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian alat dan bahan. Harus disebutkan alat pengambilan sampelnya pakai alat pengambil sampel nomor berapa ya. Jadi nanti alat pengambilnya harus diberikan nomor dan saat mengambil sampel harus sesuai dengan instruksi, harus pakai alat nomor berapa. Nah, ini berbagai jenis alat yang bisa dipakai ya. Ada pipet stainless steel. Pipet stainless steel ini untuk mengambil sampel bahan awal cair dalam botol ya, kemasan kecil sampai dengan 5 liter. Ini kalau dia bahan awalnya cair. Kemudian ada liquid sampler, ini untuk mengambil sampel bahan awal cair dari dalam drum. Kalau ini dari dalam botol, kalau ini dari dalam drum. Kemudian ada tip sampler, 3 zones powder sampler, ini untuk mengambil bahan serbuk ya dari dalam drum dan kantong besar. Kemudian ada juga sendok pengambil sampel, ada sendok besar pengambil sampel, ada pompa penyedot sampel, ada batang pengaduk baja tahan karat, dan ada mixer. Alat pelindung, masker, sarung tangan ini wajib ya. Kemudian wadah sampelnya pakai wadah apa? Ya, misalkan kantong plastik sampel ukuran berapa, botol ukuran berapa kalau untuk sampel cair. Labu Erlenmeyer ya juga bisa digunakan ya. Ini tergantung mau pakai wadah apa untuk sampelnya. Prosedurnya ya dijelaskan di sini prosedurnya sampai selesai. Kemudian pola pengambilan dan penanganan sampel ya. Di sini polanya kalau ini kan protap masih umum ya, bisa pakai N, bisa pakai P atau bisa pakai R. Nah nanti dalam setiap bahan harus dipastikan pakai pola yang mana. Nah ini angka N, P atau R untuk N unit yang diambilkan. Lanjut ya, kemudian urutan pengambilan sampel. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang, maka urutan pengambilan sampel disusun sebagai berikut.
Zat cair didahulukan yang tak berwarna, tak berbau dan encer, ya, baru nanti berwarna lemas dipikir bau. Zat cair kental dan berwarna itu paling akhir diambil. Kemudian zat setengah padat, kemudian zat padat, ya, ini kategorinya macam-macam. Kemudian ini pengambilan sampelnya. Ini pengambilan sampel spesifik. Ini kalau misalkan sampelnya ada dalam drum, ya, prosedurnya bla 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 gitu, ya, nanti kalian bisa lihat. Kemudian bahan cair seperti ini. Nah, itu ya penjelasan dokumen dan sampel. Kalau sudah selesai, tampilan menunjukkan riwayat distribusi. Distribusi ini artinya dokumennya ada di mana. Yang asli ada di bagian kepala bagian QA. Yang kopiannya itu disebarkan ke kepala bagian QC, ke supervisor QC, analis QC, ya. Jadi pemegang dokumen asli, semua dokumen asli yang ada di perusahaan industri farmasi itu pasti dipegang oleh kepala bagian QA. Yang lainnya hanya menerima kopiannya, dan kopiannya juga itu ada tercatat kopian keberapa, kopian ke-1, ke-2, ke-3. Jadi tidak boleh dokumen itu tersebar secara sembarangan, ya. Tidak boleh ada pihak yang menerima dokumen tapi pihak tersebut tidak berkepentingan. Oke, lanjut. Nanti kalau kita sudah tahu sampel mana pakai pola P, sampel mana pakai pola N, sampel mana pakai pola R, nanti bisa dibentuk tabel seperti ini. Nama bahannya apa, nomornya berapa, pabrik pembuatnya dari mana, pemasoknya mana, ya. Beda antara pabrik pembuat dengan pemasok, ya. Kalau pemasok mah bisa macam-macam. Kalau pabrik biasanya kita masih impor, ya, dari Cina atau India. Ini daftar periksa pengambilan sampel bahan awal. Ini banyak, ya. Nah, untuk penandaan label biasanya seperti ini, ya, labelnya. Jadi labelnya cukup besar, lalu semua nama ini semua. Terakhir mana, ya? Ini bahan pengemas, di skip saja, ya. Nah, ini adalah alat pengambil dan wadah sampel bahan awal, ya. Mungkin kalian supaya terbayang kayak gimana sih bentuknya, ya. Kalau bahan cair ini bisa pakai deep tube. Deep tube ini untuk mengambil bahan cair, kemudian setengah padat, ya. Kemudian ada wet container untuk mengambil sampel dari wadah penyimpanan dan tangki besar, ya. Ini ada beban pemberatnya sehingga nanti dia bisa tenggelam masuk, kemudian nanti kita bisa tarik sehingga sampelnya terbawa, ya. Kemudian untuk bahan padat bisa pakai ini sampel tip. Kalau sampel tip ini jadi seperti apa, ya? Ini tuh kan tongkat gitu, ya, bentuknya tongkat tapi tongkatnya tuh berlubang, ada lubang-lubangnya. Ini biasanya untuk sampel padat, ya, serbuk. Jadi ketika kita masuk, contohnya kayak ini deh, kita masukkan tongkat berlubang ke dalam beras, ya. Nanti kan berasnya akan masuk ke dalam lubang-lubangnya. Nah, jadi sampler ini dia tongkat yang berlubang, nanti sampelnya masuk ke dalam lubang-lubang yang ini, kemudian nanti dikeluarkan masuk ke dalam wadah penyimpanan sampel. Ini ada juga penusuk pengambil sampel, kantong simpel, ya, ini macam-macam. Kemudian kalau ini mah kayak ini, ya, kayak di tukang tepung, ya, atau di tukang beras, ya, sekop pengambil sampel. Ini biasanya untuk jumlah yang cukup besar untuk sampel padatan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan?